Bagaimana rasanya ketika anak yang paling kau percaya tiba-tiba berkata bahwa rumahmu bukan lagi tempat yang aman untukmu? Ratna berdiri kaku di depan pintu kamar, sementara suara Dimas terdengar dari ruang tengah. Suaranya lembut, tetapi kata-katanya menusuk seperti pisau yang disembunyikan di balik senyum. Ia sedang berbicara dengan istrinya tentang tempat perawatan orang tua, tentang kamar yang sudah dipesan, tentang cara membuat ibunya tidak banyak bertanya ketika mobil datang menjemput. Lebih baik ibu tidak tahu dulu. Kalau diberitahu sekarang, nanti dia menangis dan membuat semua orang merasa bersalah, kata Dimas. Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Anak yang dulu ia gendong saat demam, anak yang selalu ia bela ketika orang lain meragukannya, kini membicarakannya seperti beban yang harus dipindahkan diam-diam. Di atas meja, ia melihat amplop coklat dengan namanya tertulis rapi. Di dalamnya ada salinan dokumen yang pernah ia tanda tangani, dokumen yang dulu disebut hanya untuk urusan usaha. Namun mengapa di sana tertulis bahwa keputusan tentang rumah, gudang rempah, dan rekening keluarga bisa diwakili oleh Dimas? Malam itu, Ratna tidak lagi takut pada kesepian. Ia takut pada kenyataan bahwa pengkhianat mungkin sudah lama tidur di bawah atap yang sama dengannya. Dan ketika ia membuka laci meja Dimas, satu brosur panti jompo jatuh ke lantai bersama catatan kecil yang membuat lututnya hampir menyerah. Kertas kecil itu tetap tersembunyi di lipatan daster Ratna ketika ia keluar dari kamar kerja Dimas. Di ruang tengah, Dimas masih duduk dengan ponsel di tangan, sementara Maya menata gelas di atas meja seolah tidak ada rahasia apapun di rumah itu. "Ibu dari mana?" tanya Dimas. Ratna memaksa bibirnya bergerak. "Mencari minyak angin, Pak." Maya segera mendekat. Senyumnya lembut. Tetapi matanya melirik cepat ke arah pintu kamar kerja. "Kalau butuh apa-apa, panggil saya saja, Bu. Ibu jangan terlalu sering jalan sendiri. Nanti kalau terpeleset, kami yang khawatir." "Khawatir." Kata itu semakin sering terdengar di telinga Ratna. Dengan kata itu, Dimas mengambil kunci gudang dari gantungan dapur. Dengan kata itu, Maya memindahkan kotak obatnya ke kamar mereka. Dengan kata itu pula, Ratna tidak lagi bebas menerima tamu, tidak lagi bebas memeriksa rekening usaha, bahkan tidak lagi bebas masuk ke ruang produksi belakang tanpa ada yang bertanya. Ratna masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Baru setelah itu, ia membuka lipatan dasternya. Di atas kertas kecil itu, tulisan Maya tampak rapi dan dingin. Ada jadwal kunjungan pada hari Kamis pagi, lalu sebuah kalimat pendek yang membuat dadanya seperti diremas. "Jangan beritahu ibu sebelum semua siap." Ratna duduk di tepi ranjang. Dimas pernah ia peluk semalaman ketika demam. Anak itu pula yang kini membicarakan pemindahan dirinya seolah ia hanya barang tua yang harus disingkirkan dari rumah. Pagi berikutnya, Ratna bangun seperti biasa sebelum matahari terang. Ia ingin menanak nasi dan membuat teh jahe untuk pekerja belakang. Namun ketika ia sampai di dapur, Maya sudah berdiri di depan kompor dengan celemek baru dan beberapa kotak makanan bening di meja. "Mulai hari ini ibu tidak usah masak dulu," kata Maya. "Dimas pesan makanan sehat. Lebih aman untuk tekanan darah ibu." Ratna memandang panci lamanya yang sudah dipindahkan ke rak bawah. "Ibu masih bisa masak?" "Tentu bisa, Bu. Tapi akhir-akhir ini ibu sering lupa. Kemarin saja kompor hampir dibiarkan menyala. Kompor itu sudah ibu matikan." Maya tersenyum kecil, senyum yang membuat Ratna merasa seperti sedang dibantah tanpa suara. "Mungkin ibu merasa begitu. Tidak apa-apa, kami hanya ingin menjaga ibu." Dimas muncul dari lorong sambil merapikan jam tangan. "Ibu jangan keras kepala. Kami tidak melarang ibu apa-apa. Kami hanya mengatur supaya rumah ini lebih tenang." Ratna menahan kalimat yang hampir keluar, tetapi ia tidak berkata begitu. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap kali ia membela diri, Dimas akan menarik napas panjang, lalu berkata bahwa emosi ibunya makin sulit ditebak. Setelah sarapan yang terasa hambar, Ratna berjalan ke halaman belakang. Ia ingin melihat ruang produksi, tempat bumbu rempah keluarganya dibuat sejak puluhan tahun lalu. Lorong menuju belakang terasa asing. Label kemasan yang dulu memakai warna hangat kini diganti lebih modern, tetapi nama Ratna dicetak kecil sekali di bagian bawah. Seorang pekerja muda menahan langkahnya di pintu. "Bu Ratna mau masuk?" Ratna menatapnya. "Kenapa? Sekarang ibu harus minta izin." Anak itu pucat. "Bukan begitu, Bu. Pak Dimas bilang kalau ibu datang, kami harus memberitahu beliau dulu." Ratna tersenyum pahit. Takut ibu mencuri ketumbar sendiri, anak itu menunduk dan membiarkannya lewat. Di dalam ruang produksi, beberapa perempuan sedang mengemas bumbu. Dulu mereka akan menyapa Ratna dengan ramai.
kini mereka hanya saling pandang, lalu menunduk lebih dalam. Ratna melihat Bu Sari, pekerja lama yang sudah menemaninya sejak usaha itu masih dikerjakan di dapur rumah. Sari, Rukmini, dan Wati kemana? Ibu tidak melihat mereka beberapa hari ini. Wajah Bu Sari berubah. Mereka sudah tidak bekerja di sini, Bu. Sejak kapan? Bu Sari meremas ujung celemeknya. Beberapa minggu lalu. Kenapa ibu tidak tahu? Belum sempat Bu Sari menjawab. Suara Dimas terdengar dari pintu. Ibu, semua orang langsung diam. Dimas berjalan mendekat dengan senyum yang terlalu rapi. Ibu kenapa kesini tanpa bilang? Ibu ingin melihat pekerja. Kalau ibu ingin tahu soal pekerja, tanya saya. Jangan ganggu mereka saat jam kerja. Kata ganggu membuat wajah Ratna panas. Ia menatap anaknya, lalu menatap para pekerja yang pura-pura sibuk. Mereka dulu makan bersama di lantai ketika pesanan hari raya menumpuk. Sekarang mereka takut menyapanya. Sejak kapan kehadiran ibu menjadi gangguan di tempat yang ibu bangun sendiri? Senyum Dimas hilang sebentar. Ibu mulai membawa perasaan, usaha tidak bisa diurus begitu. Kita harus profesional. Ia memegang lengan Ratna dengan lembut tetapi genggaman itu terasa seperti perintah. Ratna menarik lengannya. Jangan pegang ibu seperti ibu tidak bisa jalan. Dimas menundukkan suara. Jangan buat saya malu di depan orang. Ratna terdiam bukan karena ia takut mempermalukan Dimas. Tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa anaknya lebih peduli pada wajahnya di depan orang lain daripada pada luka ibunya sendiri. Ia keluar dari ruang produksi tanpa menoleh lagi. Di lorong ia berpapasan dengan Hendra. Adik iparnya yang membawa beberapa dus kemasan. Mata Hendra seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dimas sudah lebih dulu bersuara. Mas Hendra, faktur pengiriman taruh di meja saya. Hendra mengangguk saat Ratna lewat. Ia berbisik sangat pelan, Mbak hati-hati. Ratna berhenti, tetapi Hendra langsung menunduk dan berjalan pergi. Kalimat pendek itu mengikuti Ratna sampai ke teras membuat pikirannya makin gelisah sore harinya. Laras datang membawa pisang rebus. Ia duduk di samping Ratna di teras samping, wajahnya lelah tetapi matanya tajam. Di antara semua orang, hanya Laras yang tidak pernah pandai menyembunyikan perasaan. Ibu makin kurus, kata Laras. Orang tua memang begitu, bukan begitu, Bu. Laras dengar Rukmini dan Wati diberhentikan. Mereka bilang keputusan itu atas nama ibu. Ratna menatap tanaman pandan yang mulai menguning. Mungkin memang perlu pengurangan pekerja. Ibu benar-benar memberi perintah. Ratna tidak langsung menjawab, Laras merendahkan suara. Bu, semua orang sekarang bilang Dimas yang lebih tahu. Semua tanda tangan lewat Dimas. Semua keputusan lewat Dimas. Ibu hanya diminta percaya. Kamu datang untuk bicara buruk soal kakakmu lagi. Kakak bukan berarti boleh mengambil semua ruang sampai ibu tidak bisa bernapas. Ratna menoleh dengan mata keras. Laras, putrinya menahan napas, lalu berkata lebih pelan. Laras tidak mau ribut. Laras cuma minta ibu jangan tanda tangan apapun lagi tanpa membaca. Simpan salinan semua dokumen. Kalau ada surat kuasa, ibu harus tahu isinya. Kata surat kuasa membuat Ratna teringat amplop coklat di meja Dimas. Ia memalingkan wajah tetapi Laras sudah melihat perubahan itu. Ibu pernah tanda tangan sesuatu. Dokumen usaha memang banyak. Dimas bilang hanya untuk izin dan pajak. Apakah ibu punya salinannya? Sebelum Ratna menjawab, Maya keluar membawa nampan minuman. Senyumnya hangat, tetapi kehadirannya terlalu tepat waktu. Mbak Laras datang. Kenapa tidak bilang dulu? Ibu mudah lelah kalau terlalu banyak bicara sore-sore. Laras menatapnya. Saya datang menemui ibu saya, bukan tamu kantor. Maya tetap tersenyum tentu. Saya cuma menjaga supaya ibu tidak stres. Menjaga atau mengawasi. Ratna menepuk meja kecil. Cukup, ibu masih duduk di sini. Saat itu Dimas masuk dari halaman depan. Ia melihat Laras, Maya, lalu Ratna, dan langsung memasang wajah sabar seperti orang yang sudah lelah menghadapi masalah yang sama. Ada apa lagi? Laras berdiri. Aku tanya soal dokumen yang ibu tanda tangani. Dimas tertawa pendek. Kamu selalu datang membawa curiga. Karena rumah ini makin penuh alasan. Dimas mengabaikan Laras dan duduk di depan Ratna. Ia mengambil tangan ibunya. Bu, dokumen itu untuk membantu usaha. Ibu sendiri yang bilang tidak mau pusing lagi dengan urusan kantor. Saya hanya menjalankan. Ratna menatap tangannya yang berada dalam genggaman Dimas. Tangan itu dulu kecil dan hangat. Sering menggenggam ujung bajunya saat takut tidur sendiri. Kini genggaman itu terasa berat. Ibu ingin lihat salinannya, ucap Ratna. Dimas diam beberapa saat. Maya menurunkan nampan dengan pelan. Laras memperhatikan wajah mereka berdua. Nanti saya carikan jawab Dim akhirnya. Berkasnya ada di konsultan. Ratna mengangkat wajah tidak ada di rumah. Untuk apa ibu curiga begitu? Ibu hanya ingin membaca. Maya menyela lembut. Bu!
Dokumen seperti itu bahasanya rumit. Nanti ibu salah paham dan kepikiran semalaman. Laras menatap Maya tajam. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa ibu tidak boleh membaca? Dimas berdiri. Cukup. Laras. Kalau datang hanya untuk membuat ibu gelisah, lebih baik pulang. Ratna ingin menahan Laras tetapi mulutnya tidak bergerak. Putrinya memandangnya beberapa detik, seperti menunggu satu kata pembelaan. Laras pulang, Bu. Tapi ingat, jangan tanda tangan apapun lagi. Bahkan kalau yang menyodorkan itu orang yang paling ibu sayang. Kalimat itu tinggal di teras lama setelah Laras pergi. Malamnya Ratna makan dalam diam. Maya terus berbicara tentang menu sehat, jadwal obat, dan pentingnya istirahat. Dimas sesekali bertanya apakah Ratna pusing, apakah ia ingat sudah minum air, apakah ia perlu ditemani ke kamar. Semua terdengar seperti perhatian. Tetapi Ratna merasa setiap pertanyaan sedang mengumpulkan bukti bahwa dirinya tidak sanggup hidup sendiri. Setelah rumah sunyi, Ratna membuka lemari Valei Cik Tuifaiku. Di dalamnya ada beberapa map lama, foto usaha, catatan pelanggan, dan salinan akta yang sudah menguning. Banyak berkas penting tidak ada di sana. Ia ingat pernah menyerahkannya kepada Dimas, karena Dimas berkata akan merapikan arsip keluarga. Ia duduk di lantai kamar, memeriksa satu persatu dengan lampu kecil menyala redup. Lalu ia sadar betapa menyedihkannya keadaan itu. Seorang ibu takut ketahuan mencari surat miliknya sendiri di rumah miliknya sendiri. Ketukan pelan terdengar di pintu. Bu. Belum tidur, Ratna cepat memasukkan map ke tas, tetapi pintu sudah terbuka. Dimas berdiri di ambang pintu. Matanya turun ke tas kain di lantai. Ibu sedang apa? Merapikan barang lama. Malam-malam, ibu tidak mengantuk. Dimas masuk dan mengambil salah satu map dari ranjang. Arsip lama begini sebaiknya saya simpan di kantor. Di rumah gampang tercecer. Ratna memegang ujung map itu. Tidak perlu. Itu punya ibu. Wajah Dimas berubah sangat tipis. Bu, jangan begini. Saya capek seharian mengurus usaha. Kalau ibu mulai bongkar dokumen sendiri, nanti ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, mungkin karena sudah lebih dulu diambil orang. Kalimat itu keluar lebih tajam dari yang Ratna niatkan. Dimas menatapnya lama, lalu duduk di sisi ranjang, dengan wajah sedih yang dulu selalu membuat hati Ratna luluh. Ibu sekarang lebih percaya pada Laras daripada saya? Ratna diam. Selama ini siapa yang ada di sini? Siapa yang antar ibu ke dokter? Siapa yang bayar gaji pekerja, listrik, pajak, bahan baku? Laras datang membawa curiga, lalu pergi. Saya yang menanggung semuanya. Rasa bersalah lama kembali menyelinap. Ratna mengendurkan pegangan pada map itu, dan Dimas mengambilnya dengan cepat, tetapi tetap terlihat tenang. Besok saya carikan salinan yang ibu minta, katanya. Tapi malam ini ibu tidur. Jangan dengarkan omongan yang membuat ibu gelisah. Setelah Dimas keluar, Ratna baru sadar zangang map yang dibawanya berisi salinan lama akta usaha. Ia berdiri dengan napas pendek. Dari balik pintu, ia mendengar suara Dimas dan Maya dari lorong. Besok simpan semua arsip di kantor. Laras makin mengganggu. Kalau ibu berubah pikiran, jadwal itu bisa maju. Ratna menutup mata. Kata jadwal itu menghantamnya lebih keras daripada semua kalimat lain. Ia menunggu sampai suara langkah mereka menghilang. Lalu duduk kembali di lantai. Tidur tidak mungkin datang malam itu. Keesokan paginya, Ratna berpura-pura tenang. Ia meminum teh buatan Maya menjawab pertanyaan Dimas secukupnya. Lalu menunggu sampai Maya sibuk menelepon di dapur dan Dimas masuk kamar mandi. Ratna berjalan menuju kamar kerja. Pintunya tidak terkunci. Mungkin Dimas mengira ibunya sudah cukup takut. Ratna masuk dan langsung menuju meja. Laci pertama hanya berisi pena dan kartu nama. Laci kedua berisi kwitansi. Laci ketiga terkunci. Ia hampir menyerah, sampai matanya melihat kotak permen kecil di rak samping. Almarhum suaminya dulu sering menyembunyikan kunci cadangan di tempat yang tampak tidak penting. Dengan tangan gemetar, Ratna membuka kotak itu. Di bawah beberapa klip kertas, ada kunci kecil berwarna kusam. Bunyi! Klik dari laci ketiga terasa sangat keras di telinganya. Ratna menarik laci itu perlahan. Di dalamnya ada amplop coklat, beberapa map tipis, dan brosur yang semalam ia lihat. Kali ini brosur itu tidak sendirian. Ada formulir pendaftaran, kolom kondisi kesehatan, kolom penanggung jawab, dan nama Ratna Sulastri sudah tertulis rapi di sana. Nama Dimas tercantum sebagai penanggung jawab utama. Di belakang formulir itu terselip catatan kecil lain, bukan tulisan Maya. Ratna mengenali huruf miring tegas itu, huruf yang dulu ia ajarkan kepada Dimas di meja makan ketika anak itu masih mengeja kata ibu dengan terbata-bata. Kunjungan lanjutan hari Kamis pagi. Setelah itu, siapkan tanda tangan ibu. Jangan biarkan Laras masuk rumah sebelum urusan selesai. Ratna membaca kalimat itu berulang kali sampai huruf-hurufnya seperti bergerak di atas kertas.
Suara air dari kamar mandi Dimas sudah berhenti dan pintu bisa terbuka kapan saja. Ia mengembalikan formulir ke dalam amplop, menutup laci, lalu meletakkan kotak permen kecil ke tempat semula. Matanya menangkap map biru tua di bawah tumpukan brosur. Pada tepinya tertulis nama usaha keluarga. Ratna ingin mengambilnya tetapi langkah Dimas terdengar dari lorong. Ia hanya sempat berpura-pura mencari buku di rak, pintu terbuka. "Ibu?" Ratna menoleh pelan. Dimas berdiri dengan rambut masih basah, matanya menyapu meja, laci, rak, lalu berhenti pada buku tua di tangan Ratna. "Ibu mencari apa di sini? Buku resep lama. Ibu ingat pernah menaruhnya di sini." "Resep lama sudah tidak dipakai lagi, kita sudah punya ukuran baru." "Kita?" Ratna tersenyum tipis. "Sejak kapan rasa rempah juga harus minta izin kepada kantor?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia masuk, berdiri dekat meja. Lalu memeriksa posisi laci dengan tatapan yang dibuat tenang. "Ibu jangan masuk kamar kerja kalau saya tidak ada. Banyak dokumen penting. Dulu kamar ini tempat ayahmu menimbang kapulaga. Tidak ada yang melarang ibu masuk." "Dulu keadaan berbeda, Bu. Memang. Dulu ibu tidak perlu izin untuk menyentuh barang di rumah sendiri." Wajah Dimas mengeras sebentar, lalu melembut lagi. "Saya tidak ingin bertengkar pagi-pagi. Ibu belum sarapan obat." Ratna keluar tanpa menoleh. Di balik punggungnya, ia mendengar Dimas menarik laci pelan. Bunyi itu kecil tetapi terdengar seperti peringatan. Dia kamar, Ratna menyelipkan catatan kecil dari laci Dimas ke dalam lipatan selendang. Ia tidak tahu untuk apa bukti itu nanti, tetapi untuk pertama kalinya sejak lama ia merasa harus menyimpan sesuatu dari anaknya sendiri. Maya datang membawa bubur hangat dan segelas air. Ia duduk di pinggir ranjang tanpa diminta. Seperti perawat yang diberi tugas menjaga pasien. "Bu, hari ini ibu di rumah saja ya. Dimas ada urusan di luar. Kalau ibu butuh apa-apa panggil Rini. Rini sekarang juga disuruh menjaga ibu, bukan menjaga Bu, menemani." Kata-kata kalian makin halus saja. Maya tersenyum tetapi sendok di tangannya berhenti. "Ibu kenapa bicara begitu? Tidak apa-apa. Orang tua kadang suka salah dengar, salah paham, salah jalan, salah hidup. Begitu bukan?" Wajah Maya memucat sekejap. "Saya hanya ingin ibu nyaman. Kalau benar ingin ibu nyaman, jangan kurung ibu dengan alasan sayang." Maya tidak membalas. Ia keluar dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Dari balik pintu, Ratna mendengar bisikan pendek di telepon. Hanya satu kata yang jelas. Laras sesaat setelah rumah lebih sunyi, Ratna mengganti pakaian dan memasukkan dompet, kartu identitas, serta catatan kecil ke tas kain. Ketika Rini muncul di dapur, Ratna sudah berdiri di dekat pintu samping. "Bu Ratna mau kemana?" tanya Rini gugup. "Ke belakang. Mau lihat jemuran kunyit." Bu Maya bilang ibu istirahat dulu. Kalau kunyit bisa istirahat menunggu matahari, ibu juga akan istirahat. Rini bingung tetapi tidak berani menahan. Ratna berjalan melewati halaman belakang. Bau serai kering dan lengkuas panggang masih sama seperti dulu, namun suasananya berubah. Di dekat pagar ada dus-dus baru bertuliskan, merek kemasan yang tidak pernah ia setujui. Seolah nama-nama keluarga harus dikalahkan oleh sesuatu yang lebih mudah dijual. Dari ruang produksi, beberapa pekerja muda yang tidak ia kenal langsung saling memberi isyarat. Bu Sari berada di meja pengemasan, tetapi wajahnya menegang saat Ratna mendekat. "Sari, ibu perlu bicara." Bu Sari menoleh ke kanan dan kiri. "Jangan di sini, Bu. Kenapa semua orang di rumah ini selalu berkata jangan?" Susari menelan ludah. Suaranya hampir tidak terdengar. "Saya tidak mau kehilangan kerja juga, Bu." Juga, pertanyaan itu membuat Bu Sari membeku. Ratna menunggu sampai suara mesin berhenti sebentar. "Sari, lihat ibu. Rukmini dan Wati diberhentikan karena apa?" Bu Sari menggigit bibir. Katanya karena ibu tidak mau pekerja lama yang sering membantah. Dada Ratna terasa kosong. "Ibu, iya Bu. Surat pemberhentian ditandatangani atas nama ibu. Pak Dimas bilang ibu ingin usaha lebih rapi. Katanya pekerja lama terlalu banyak mengatur." Ratna memegang sisi meja. "Mereka percaya ibu tega berkata begitu?" "Awalnya tidak. Tapi suratnya ada cap usaha, ada tanda tangan. Kami tidak berani tanya." "Tanda tangan ibu?" "Saya hanya lihat sebentar." Pak Dimas yang membacakan. Ratna ingin bertanya lebih banyak, tetapi seorang pekerja muda masuk membawa daftar barang. Ia melihat Ratna, lalu segera keluar lagi. Tidak lama kemudian Hendra muncul dari pintu gudang. Wajahnya berkeringat. Ucapnya pelan. "Mas Hendra, ibu mau bicara." Hendra menatap Bu Sari, lalu pekerja lain. Di luar saja, Mbak. Di dekat tempat jemur. Mereka berjalan ke sisi belakang, melewati karung-karung rempah. Hendra berdiri membelakangi pintu. "Semalam Mas bilang hati-hati. Apa maksudnya?" "Saya tidak tahu banyak.
Jangan mulai dengan bohong. Mas sudah hidup dengan keluarga ini sejak ayah anak-anak masih ada. Kalau semua orang diam, ibu akan benar-benar habis. Kata habis membuat wajah Hendra berubah. Ia menatap tanah lama sekali. Beberapa bulan ini banyak surat keluar atas nama Mbak, katanya pelan. Pemberhentian pekerja, perubahan pemasok, pengalihan pembayaran ke rekening baru. Saya sempat tanya, tapi Pak Dimas marah. Rekening baru? Iya, katanya rekening operasional supaya lebih mudah diawasi. Diawasi siapa? Hendra tidak menjawab, Ratna melangkah lebih dekat. Mas tahu soal dokumen yang ibu tanda tangani? Saya hanya pernah lihat Pak Dimas membawa map ke kantor konsultan. Ada tulisan kuasa pengurusan di sampulnya. Kuasa pengurusan apa? Mbak, saya benar-benar tidak tahu isi lengkapnya. Kenapa Mas tidak bilang dari dulu? Hendra mengangkat wajah. Ada rasa malu di sana. Karena dulu waktu saya tanya soal uang pemasok, tiba-tiba ada tuduhan saya mengambil selisih. Tidak sampai polisi, tapi cukup membuat orang memandang saya lain. Sejak itu saya hanya bekerja dan diam. Ratna menutup mata. Ia ingat kejadian itu samar-samar. Dimas pernah berkata Hendra ceroboh mengurus uang. Ratna percaya karena Dimas terdengar meyakinkan. Mas masih punya bukti soal rekening baru? Mungkin ada salinan pengiriman lama. Tapi kalau ketahuan saya kasih ke Mbak, saya bisa diberhentikan. Ibu tidak akan menyeret Mas. Mereka sedang buru-buru. Kalau Mbak melawan tanpa pegangan kuat, mereka akan bilang Mbak bingung. Semua orang sudah disiapkan untuk percaya begitu. Sebelum Ratna bisa bertanya lagi, Rini berlari dari arah rumah. Bu Ratna, Pak Dimas menelepon. Bu Maya mencari ibu. Ratna memandang Hendra. Lelaki itu menunduk, lalu berbisik cepat. Kalau mau tahu soal rekening, tanya langsung ke bank, jangan lewat rumah. Ratna kembali ke rumah dengan kepala berdengung. Maya sudah menunggu di ruang makan, wajahnya tidak lagi sepenuhnya ramah. Ibu ke ruang produksi? Ya, padahal saya sudah bilang ibu istirahat. Yang kamu bilang bukan perintah. Maya menahan senyum. Saya hanya takut ibu kelelahan. Jangan takut untuk hal yang salah. Bu, Dimas sedang banyak pikiran. Jangan tambah beban dia dengan menanyakan hal-hal kecil kepada pekerja. Pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan hal kecil. Mata Maya menyipit sedikit. Siapa yang bilang? Ratna berjalan melewatinya. Kamu terlalu sering bertanya seperti orang yang sudah tahu jawabannya. Di kamar, Ratna mengambil jilbab tipis dan tas kainnya. Ia menunggu sampai Maya masuk kamar mandi belakang, lalu keluar lewat pintu samping menuju jalan utama. Ia tidak memakai mobil keluarga. Ia naik kendaraan umum kecil yang berhenti di dekat pasar. Ia turun di dekat gedung bank tempat rekening usaha pertama kali dibuka. Beberapa pegawai lama masih mengenal wajahnya. Ratna mengambil nomor antrean dengan tangan dingin. Ketika namanya dipanggil, ia duduk di depan seorang pegawai perempuan muda yang ramah. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ratna mengeluarkan kartu identitas. Ibu ingin memeriksa rekening usaha atas nama keluarga. Ibu salah satu pemilik lama. Beberapa waktu ini ibu sulit mendapat laporan. Pegawai itu mengetik beberapa saat. Awalnya wajahnya biasa lalu gerak jarinya melambat. Maaf, Bu. Untuk rekening operasional ini akses transaksi langsung sudah dibatasi. Ratna menatapnya. Dibatasi oleh siapa? Ada pembaruan kuasa pengelolaan. Untuk penarikan, perubahan data, dan beberapa keputusan rekening harus melalui penerima kuasa yang terdaftar. Siapa penerima kuasa itu? Pegawai itu menatap kartu identitas Ratna lagi, lalu layar. Bapak Dimas Pradipta, ruangan bank terasa menjauh. Ratna mencoba menjaga suara tetap tenang. Itu rekening usaha yang dulu ibu buka bersama suami ibu. Saya mengerti, Bu. Tetapi berdasarkan dokumen yang masuk, kuasa pengelolaan sudah diperbarui. Apakah ibu tidak berhak melihat salinan dokumen itu? Ibu bisa mengajukan permintaan salinan, tetapi karena ada pengaturan kuasa, kami perlu verifikasi tambahan. Verifikasi kepada siapa? Pegawai itu diam sesaat. Jawaban itu sudah cukup. Ratna mencondongkan tubuh. Nak, kalau seseorang datang membawa surat kuasa atas nama ibu, sementara ibu tidak memahami isinya, apakah bank tidak perlu memastikan kepada ibu? Pegawai itu terlihat tidak nyaman. Biasanya ada proses tanda tangan dan pemeriksaan, Bu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh di sini. Mungkin ibu bisa datang bersama Bapak Dimas. Ratna tertawa kecil, tetapi suaranya pecah. Kalau ibu datang bersama orang yang membuat ibu tidak bisa bertanya, untuk apa ibu datang? Pegawai itu menunduk. Ia lalu menulis sesuatu di selembar kertas kecil dan mendorongnya pelan. Bu, secara resmi saya hanya bisa menyarankan ibu membawa dokumen keluarga dan meminta peninjauan. Kalau ibu merasa ada keberatan, ibu bisa membuat pernyataan tertulis. Jangan tanda tangan dokumen baru sebelum ibu paham isinya.
Ratna menerima kertas itu. Tidak banyak yang tertulis di sana, hanya nama bagian layanan dan daftar dokumen yang harus dibawa. Tetapi bagi Ratna, itu seperti tali kecil di tengah air yang gelap ketika ia keluar dari bank. Ponselnya bergetar. Nama Dimas muncul. Ratna menatap layar sampai panggilan itu berhenti. Tidak lama kemudian Maya menelepon. Ratna juga tidak menjawab. Lalu pesan masuk, "Ibu di mana? Jangan membuat kami khawatir." "Kalau ibu bingung jalan pulang, bilang sekarang," kata bingung membuat wajah Ratna panas. Ia memasukkan ponsel ke tas dan berjalan ke tepi jalan. Namun sebelum mencari kendaraan pulang, ia berbelok ke gang pasar. Di sana, Rukmini punya kios kecil setelah diberhentikan. Rukmini terkejut ketika melihat Ratna. "Bu Ratna," Ratna memegang tangannya. "Ruk, ibu baru tahu." Air mata Rukmini langsung naik. "Saya tidak marah sama ibu, Bu. Saya cuma sedih. Saya sudah ikut sejak anak saya masih kecil. Tiba-tiba diberi surat dan disuruh tidak datang lagi. Ibu tidak pernah menyuruh begitu. Saya tahu hati ibu, tapi surat itu ada tanda tangan ibu. Apa kamu masih menyimpan suratnya?" "Ada di rumah. Saya simpan karena sakit hati." "Boleh ibu lihat nanti." "Boleh Bu, tapi hati-hati. Pak Dimas bilang kalau kami mengganggu usaha pesangon bisa ditarik lagi." Rukmini mengangguk. "Tidak banyak. Tapi kami diminta tanda tangan bahwa pemberhentian atas permintaan ibu dan kami menerima tanpa keberatan." Ratna merasa tenggorokannya kering. Siapa yang meminta? Orang kantor baru. Tapi Pak Dimas ada di sana. Ratna duduk di bangku kecil belakang kios. Untuk pertama kalinya hari itu ia membiarkan air matanya jatuh. "Ibu malu, Ruk. Suami ibu dulu selalu bilang jangan pernah memperlakukan pekerja seperti kain lap." Rukmini mengusap matanya. "Kami tidak pernah lupa, Bu. Justru itu kami diam. Kami tidak mau nama ibu jadi bahan omongan. Tapi beberapa orang mulai bilang ibu berubah. Katanya ibu sekarang hanya percaya pada Pak Dimas." Kata itu menusuk lebih dalam karena memang benar, ia terlalu percaya. Ia memberi Dimas kunci, map, rekening, bahkan wajah baiknya di depan para pekerja. Ponselnya kembali bergetar. "Kali ini pesan telaras, Bu. Ibu baik-baik saja?" Maya menelepon Laras dan bilang ibu keluar sendiri tanpa kabar. "Laras bisa jemput?" Ratna menatap pesan itu lama. Jarinya ingin mengetik iya, tetapi bayangan Dimas berdiri di depan Laras membuatnya ragu ibu pulang sendiri. "Jangan datang dulu. Tapi nanti ibu perlu bicara." Balasan Laras datang cepat. "Laras, tunggu kabar ibu. Tolong jangan percaya semua yang mereka katakan." Ratna menutup mata. Dulu ia menganggap kalimat Laras sebagai kecemburuan. Kini kalimat itu terdengar seperti pagar yang terlambat ia lihat. Saat Ratna tiba di rumah, langit sudah mendung. Pintu depan terbuka, tetapi tidak ada suara wajan. Tidak ada suara Maya menyapa. Tidak ada bunyi televisi. Kesunyian itu lebih menakutkan daripada keributan. Ia masuk perlahan. Di ruang tamu, Dimas duduk di kursi panjang. Kemejanya rapi, wajahnya tenang tetapi rahangnya mengeras. Di atas meja ada map biru tua yang pagi tadi sempat Ratna lihat di laci. Di sampingnya ada beberapa lembar dokumen tersusun rapi. Maya berdiri di dekat jendela dengan tangan terlipat. Rini tidak terlihat. Rumah itu seperti sengaja dikosongkan. Dimas mengangkat satu lembar kertas. Di bagian bawahnya Ratna melihat tanda tangan yang mirip tanda tangannya sendiri. "Ibu dari bank?" tanya Dimas pelan. Ratna tidak menjawab. Tubuhnya masih gemetar karena perjalanan, tetapi ia memaksa berdiri tegak. Dimas menaruh kertas itu di meja, lalu mendorongnya sedikit ke arah Ratna. "Kalau ibu ingin tahu semuanya, kita bicarakan sekarang. Tapi sebelum ibu menuduh saya macam-macam, ibu lihat dulu. Ini dokumen yang ibu tanda tangani sendiri." Ratna menatap lembar itu tanpa segera menyentuhnya. Tanda tangan di bawah dokumen memang mirip miliknya. Tetapi bentuk huruf terakhir tampak terlalu rapi, seolah seseorang menirunya dengan hati-hati dan lupa bahwa tangan tua selalu punya getar kecil yang tidak bisa dipalsukan. "Ambil dan baca, Bu," kata Dimas. "Jangan hanya berdiri seperti orang yang baru melihat tuh." Ratna menoleh padanya. Nada lembut Maya terdengar seperti selimut yang menutup lubang perangkap. Ia melangkah ke meja, mengambil dokumen itu, lalu membaca baris demi baris. Ada kata pengurusan, kewenangan, rekening operasional, perubahan data, dan keputusan usaha. Semuanya disusun dengan bahasa yang membuat kepala pening, tetapi maknanya cukup jelas. Dimas diberi ruang untuk bergerak atas namanya. "Ibu tidak pernah membaca ini," ucap Ratna. Dimas tertawa kecil, bukan tawa senang, melainkan tawa orang yang merasa sedang menghadapi anak keras kepala. "Ibu membaca di depan saya." Konsultan juga menjelaskan. Konsultan menjelaskan soal pajak dan pembaruan izin. Itu bagian dari pengurusan usaha. Bukan berarti ibu menyerahkan semua keputusan. Dimas menyandarkan punggung ke kursi.
Bu, semua keputusan tetap untuk keluarga. Ibu terlalu mudah dipengaruhi sejak Laras datang. Kemarin ibu tenang, sekarang tiba-tiba ke bank, menemui pekerja lama, mengorek cerita. Apa itu sikap orang yang stabil? Kata stabil jatuh di ruangan seperti batu. Ratna merasakan panas naik dari dadanya. Tetapi ayah tahu kemarahan adalah hal yang sedang mereka tunggu. Ibu bertanya karena ibu berhak tahu. Berhak? Tentu. Tapi cara ibu salah. Ibu pergi tanpa kabar. Tidak mengangkat telepon. Kalau tetangga melihat ibu naik kendaraan umum sendirian, apa kata mereka? Mereka akan bilang saya dan Maya menelantarkan ibu. Maya menunduk dan mengusap sudut matanya. Saya benar-benar takut, Bu. Ibu sudah beberapa kali lupa meletakkan barang. Saya hanya membayangkan kalau ibu tersesat. Aku tidak tersesat. Aku sedang mencari jalan kembali ke hidupku sendiri. Dimas meletakkan telapak tangannya di meja dengan keras, tetapi masih menahan suara. Ibu mulai dramatis. Rumah ini bukan penjara. Saya hanya mengurus hal-hal yang ibu sendiri sudah tidak sanggup urus. Siapa yang memutuskan ibu tidak sanggup? Keadaan, Bu. Umur, kesehatan, sikap ibu akhir-akhir ini. Ratna tersenyum pahit. Begitu rupanya. Kalau ibu diam, ibu dianggap lemah. Kalau ibu bertanya, ibu dianggap tidak stabil. Dimas berdiri dan berjalan mendekat. Mulai hari ini, semua arsip usaha tetap di kantor. Ibu boleh bertanya kepada saya, tapi jangan lagi pergi sendiri menemui bank atau pekerja. Ibu ingin salinannya. Tidak perlu, saya sudah menunjukkan. Ibu ingin menyimpannya. Bu, dokumen ini rahasia usaha. Nama ibu ada di sana. Dan tanggung jawab saya juga ada di sana. Untuk beberapa detik, ibu dan anak itu saling menatap. Di mata Dimas, Ratna melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ia cari. Ada rasa memiliki yang aneh, seolah segala sesuatu di rumah itu sudah lebih dulu ia anggap miliknya. Dan Ratna hanyalah pintu lama yang menghalangi jalannya. Maya menghela napas dan berkata kepada Dimas, cukup pelan tetapi tetap terdengar. Mungkin sebaiknya kita hubungi dokter keluarga. Biar ada yang bicara dengan ibu secara lebih tenang. Ratna menoleh cepat. Untuk apa, dokter? Bukan apa-apa, Bu. Hanya pemeriksaan biasa. Pemeriksaan atau surat keterangan? Dimas menatap Maya lalu kembali kepada Ratna. Ibu jangan menuduh, justru karena ibu bicara seperti itu saya makin khawatir. Ratna ingin mengambil kembali kertas itu, ingin menanyakan map biru tua, ingin meneriakkan nama Rukmini dan Wati. Tetapi ia melihat Maya sudah menggenggam ponsel. Siap menghubungi siapapun yang bisa membuat Ratna tampak sebagai ibu tua yang tidak terkendali, maka Ratna melakukan hal yang paling sulit. Ia diam, Dimas menganggap diam itu sebagai kemenangan. Ia mengambil dokumen dari tangan Ratna dengan gerakan perlahan, seperti orang mengambil pisau dari anak kecil. Bagus, kita bicarakan lagi setelah ibu istirahat. Ratna masuk ke kamar tanpa membanting pintu. Duduk di tepi ranjang dan membiarkan napasnya kembali teratur. Di luar suara Dimas terdengar rendah. Maya membalas dengan bisikan. Mereka tidak tahu bahwa jendela kamar Ratna sedikit terbuka ke arah samping rumah. Dia sudah ke bank. Kata Maya, aku tahu, kalau begini Laras pasti akan masuk lagi. Jangan biarkan. Bilang ibu butuh tenang. Kalau perlu aku bicara dengan ketua lingkungan, biar semua tahu ibu sedang sensitif. Dan jadwal hari Kamis tidak batal. Justru harus cepat. Menjelang malam, Laras menelepon. Ratna menunggu sampai suara rumah benar-benar sepi sebelum mengangkat. Bu, Laras mau datang. Jangan malam ini, Dimas melarang kamu masuk. Sejak kapan Dimas berhak melarang anak menemui ibunya? Sejak ibu membiarkan dia memegang terlalu banyak kunci. Di ujung telepon, Laras diam. Bu, apa yang terjadi? Dokumen itu benar ada. Rekening dibatasi. Dimas bilang ibu sudah tanda tangan sendiri. Ibu tidak tahu harus percaya pada ingatan ibu atau pada kertas yang ada di tangan mereka. Percaya pada rasa takut ibu. Kalau hati ibu bilang ada yang salah, berarti ada yang harus dicari. Ratna mengusap matanya. Ibu capek ras, Laras tahu. Tapi kali ini ibu jangan sendirian. Ratna hampir menangis mendengar kata itu. Bertahun-tahun ia merasa Laras datang hanya untuk menentang. Suara Laras terdengar seperti satu-satunya pintu yang belum dikunci. Di lemari lama ayahmu mungkin masih ada barang, bisik Ratna. Dulu ada peti kecil yang dibawa ke rumahmu waktu ruang gudang direnovasi. Kamu ingat peti kayu coklat? Iya, ayahmu menyimpan catatan pesanan lama di sana. Mungkin ada nama orang yang bisa ibu tanya. Cari apa saja yang berhubungan dengan usaha, rekening, atau saksi. Saksi untuk apa? Ibu belum tahu. Tapi almarhum ayahmu bukan orang yang menaruh catatan tanpa alasan. Setelah panggilan berakhir, Laras berdiri lama di dapur rumah kecilnya. Hujan mulai turun tipis di luar. Raffi, anaknya, sedang mengerjakan tugas sekolah di meja makan.
Ia mengangkat kepala ketika melihat wajah ibunya berubah. Nenek kenapa, Bu? Nenek sedang kesulitan, ibu harus mencari barang lama milik kakek. Raffi menutup bukunya, aku bantu. Mereka menuju kamar belakang, tempat peti kayu coklat disimpan di atas lemari. Peti itu berdebu. Gembok kecilnya sudah berkarat, tetapi kuncinya masih terselip di kantong kain yang diikat pada pegangan. Laras ingat ayahnya Prabowo pernah berkata bahwa barang lama tidak boleh dibuang hanya karena belum dibutuhkan. Ketika tutup peti terbuka, bau kertas tua dan kapur barus keluar perlahan. Di dalamnya ada buku pesanan, foto pekerja, amplop kosong, nota pembelian rempah, dan beberapa kaset suara lama yang tidak lagi punya alat pemutar. Kakekmu memang suka mencatat, kata Laras. Hal kecil pun dicatat. Berarti kalau ada yang penting, pasti ada di sini. Kalimat sederhana itu membuat Laras berhenti. Ia mengambil sebuah buku sampul hitam yang pinggirannya sudah mengelupas. Di halaman awal, tertulis tanggal lama dengan tinta biru. Laras membuka halaman demi halaman. Kebanyakan berisi catatan bahan, nama pemasok, dan jumlah pengiriman yang semuanya ditulis rapi, seperti surat untuk orang yang akan membacanya kelak. Dia halaman tengah, tulisan ayahnya berubah lebih padat. Ada kalimat tentang hak keluarga, pengelolaan usaha, dan nama seseorang yang membuat Laras mengerutkan dahi. Pak Seno menjadi saksi. Jangan hilangkan surat asli. Jangan biarkan keputusan usaha bergantung pada satu tangan. Laras membaca kalimat itu berulang kali. Nama Pak Seno bukan nama asing. Laki tua itu tinggal tidak jauh dari rumah Ratna, sering datang saat lebaran, tetapi beberapa tahun terakhir jarang terlihat. Laras ingat ayahnya dulu sangat menghormati Pak Seno, namun ia tidak pernah tahu ada urusan saksi di antara mereka. Ia membalik halaman berikutnya. Ada beberapa nama lain, tetapi sebagian tintanya pudar. Di bagian bawah, ada catatan pendek kalau suatu hari Ratna terlalu percaya. Catatan ini harus sampai ke tangan Laras. Dada Laras seperti tertekan. Ayahnya menulis namanya, bukan Dimas, bukan kerabat lain. Dirinya, Raffi mengambil amplop lusuh dari dasar peti. Bu, ini ada ponsel lama. Laras menoleh. Ponsel itu kecil, model lama, dengan layar retak di sudut. Ia mengenali benda itu. Ayahnya memakai ponsel tersebut sebelum sakit terakhir. Masih bisa menyala? Tanya Raffi. Baterainya pasti habis. Aku coba isi daya. Kadang ponsel lama masih hidup kalau kabelnya cocok. Raffi mencari kotak kabel bekas di laci mencoba satu persatu, sampai akhirnya layar ponsel itu menyala lemah dengan gambar baterai kosong. Dia rumah Ratna, malam bergerak lambat. Dimas mengetuk pintu kamar ibunya sebelum jam tidur. Bu, besok ada orang dari klinik datang. Hanya memeriksa tekanan darah. Ratna duduk di kursi dekat jendela. Ibu tidak minta dokter, saya yang minta. Tanpa bicara dulu, saya anak ibu. Anak bukan pemilik tubuh ibunya. Dimas masuk dan menutup pintu. Kali ini ia tidak tersenyum. Ibu benar-benar berubah sejak Laras menghasut. Jangan bawa nama Laras setiap kali ibu bertanya. Karena semua mulai kacau setelah dia datang. Tidak. Semua mulai kacau ketika ibu tidak lagi tahu apa yang ditandatangani oleh tangan ibu sendiri. Dimas menatapnya tajam. Ibu harus hati-hati. Kalau ibu terus menuduh saya, orang akan bertanya apakah ibu masih bisa berpikir jernih. Apa itu ancaman? Itu kenyataan. Saya bisa saja marah, tapi saya memilih sabar. Saya masih memikirkan nama baik ibu. Ratna berdiri pelan. Nama baik ibu tidak perlu dijaga dengan membuat ibu tampak sakit. Untuk pertama kalinya, wajah Dimas benar-benar kehilangan topeng. Ada kilatan marah di matanya. Namun sebelum ia menjawab, Maya muncul di pintu. Mas, sudah. Jangan membuat ibu tegang. Maya melangkah masuk dan memegang bahu Ratna. Sentuhan itu ringan. Tapi Ratna mundur. Jangan sentuh ibu kalau kamu datang hanya untuk membuat ibu terlihat tidak waras. Maya menarik napas seperti tersinggung. Bu, saya ini menantu ibu. Saya sudah berusaha sabar. Tadi ibu ke bank sendiri. Lalu menemui orang pasar. Kalau terjadi apa-apa, semua orang menyalahkan kami. Ratna tahu ia sedang dipancing. Namun nama orang pasar membuatnya sadar bahwa geraknya sudah mereka lacak. Siapa yang memberitahu kamu? Maya menoleh kepada Dimas, pura-pura tidak mengerti. Bu, yang penting ibu selamat. Tidak, yang penting kalian tahu ibu pergi kemana. Dimas mendekat. Sudah cukup, mulai besok Rini mengantar ibu kalau ibu keluar. Itu keputusan saya. Keputusanmu? Ya, karena ibu tidak mau menjaga diri. Ratna menatap anaknya lama. Di tenggorokannya ada rasa getir yang hampir membuatnya tersedak. Kamu dulu menangis kalau ibu tinggal sebentar di pasar. Sekarang kamu bicara seolah ibu anak kecil yang harus dijaga pembantu. Dimas tidak goyah.
Kalau ibu bersikap seperti anak kecil, saya harus bertindak. Malam itu Ratna tidak tidur. Ia duduk dekat jendela, mendengar hujan turun dari atap. Di luar, lampu ruang kerja Dimas menyala sampai larut. Sesekali terdengar suara Maya menelepon dengan nada rendah. Ratna menangkap beberapa kata, pembeli, jadwal, jangan mundur. Ia tidak tahu apa yang dijual. Tetapi ia mulai paham bahwa dirinya bukan satu-satunya yang sedang disingkirkan. Mungkin usaha itu juga sedang didorong keluar dari tangan keluarga. Menjelang tengah malam, pesan dari Laras masuk. Bu, Laras menemukan catatan ayah. Ada nama Pak Seno, ada tulisan soal surat asli dan saksi. Besok Laras cari tahu. Ratna membaca pesan itu sambil menahan napas. Nama Pak Seno membawa kembali ingatan lama. Seorang lelaki berkumis tipis yang dulu sering duduk bersama suaminya di teras belakang, berbicara pelan setelah pekerja pulang. Ratna pernah bertanya, tetapi suaminya hanya berkata, urusan lama harus disimpan rapi agar anak-anak tidak bertengkar kelak anak-anak. Kata itu membuat air mata Ratna jatuh. Ia membalas singkat hati-hati, jangan datang ke rumah dulu. Di rumah Laras, ponsel lama akhirnya menyala, layarnya meminta sandi. Raffi mencoba beberapa kata yang berhubungan dengan keluarga dan usaha, tetapi semuanya gagal. Laras hampir menyerah ketika ia mengingat satu kata yang sering diucapkan ayahnya saat menimbang rempah. Setia, bisiknya. Raffi mengetik. Layar terbuka, mereka saling pandang. Di dalam ponsel itu tidak banyak yang tersisa. Beberapa foto buram, daftar kontak, dan folder rekaman suara. Sebagian file tidak bisa dibuka. Raffi memindahkan beberapa yang masih bisa terbaca ke ponselnya dengan hati-hati. Lalu satu rekaman paling panjang muncul, dibuat beberapa bulan sebelum Prabowo meninggal. Putar, Bu. Laras mengangguk, tetapi tangannya sudah dingin. Suara pertama yang keluar hanya napas berat dan bunyi kipas. Lalu terdengar suara Prabowo, lemah tetapi jelas. Kalau rekaman ini ditemukan, berarti aku gagal menjelaskan semuanya sebelum waktuku habis. Usaha ini bukan sekadar merek bumbu. Di sana ada keringat Ratna, ada hidup pekerja. Ada janji yang tidak boleh dijual kepada orang yang hanya melihat uang. Laras menutup mulutnya. Raffi menatap layar tanpa berkedip. Suara Prabowo berhenti sebentar, seperti sedang menahan sakit, lalu ia melanjutkan. Aku sudah melihat perubahan di mata Dimas. Dia pandai, tapi ambisinya tumbuh terlalu cepat. Kalau suatu hari dia meminta Ratna menandatangani sesuatu tanpa Laras tahu, cari Pak Seno, jangan biarkan semua keputusan jatuh ke tangannya. Nama Dimas terdengar di ruangan kecil itu seperti pintu yang terbuka ke tempat gelap. Laras merasa seluruh tubuhnya dingin, bukan karena ayahnya menyebut Dimas, tetapi karena nada suaranya bukan nada marah, itu nada takut. Takut yang sudah disimpan jauh, sebelum keluarganya retak seperti sekarang. Ketakutan itu membuat Laras tidak langsung mematikan rekaman. Ia membiarkan suara ayahnya terus berjalan. Meskipun yang terdengar hanya napas berat dan bunyi hujan lama dari balik jendela, Raffi duduk di sampingnya tanpa berani bertanya. Di meja makan kecil itu, buku catatan, ponsel retak, dan suara orang yang sudah lama tiada seperti membuka pintu yang sengaja ditutup dari dalam. Suara Prabowo muncul lagi, lebih lemah dari sebelumnya. Ratna selalu percaya pada anak yang ia peluk paling erat. Sekaligus celah yang paling berbahaya. Aku tidak ingin rumah ini hancur karena ia terlambat melihat siapa yang sedang menarik kursi di bawah kakinya. Laras menutup matanya. Nama Dimas disebut bukan dengan marah, melainkan dengan kesedihan yang membuat tulang terasa dingin. Raffi mematikan rekaman ketika suara itu berubah menjadi derak panjang. Bu, kita harus kasih ini ke nenek. Belum sekarang. Kenapa? Karena kalau Dimas tahu kita punya ini, dia akan bergerak lebih cepat. Laras menatap buku catatan di pangkuannya. Nama Pak Seno tertulis di beberapa halaman, kadang di samping catatan lahan gudang, kadang di bawah kalimat tentang janji keluarga. Ada satu kalimat yang membuat dadanya makin sesak. Surat asli tidak boleh dibawa ke kantor, tidak boleh disimpan bersama arsip usaha dan tidak boleh disentuh tanpa saksi. Besok pagi kita cari Pak Seno, kata Laras. Pagi datang dengan langit pucat. Laras tidak langsung pergi ke rumah ibunya. Ia tahu pintu itu sudah dijaga oleh alasan. Ia membawa Raffi melewati gang belakang menuju rumah Pak Seno. Seorang lelaki tua yang tinggal di rumah sederhana dengan kursi rotan di teras dan pot bunga yang tanahnya mulai kering. Pak Seno membuka pintu setelah ketukan ketiga. Rambutnya putih, tubuhnya lebih kurus daripada yang Laras ingat. Tetapi matanya masih tajam. Laras, katanya. Kamu anak Prabowo. Laras menunduk sopan. Iya Pak, maaf datang pagi-pagi. Saya perlu bicara soal ayah. Wajah Pak Seno langsung berubah. Ia melihat ke arah jalan. Lalu mempersilakan mereka masuk.
Ruang tamunya sunyi, hanya ada jam dinding yang berdetak terlalu keras. Kalau tentang usaha ibumu, saya sudah tidak ikut urusan, ujarnya. Orang tua sebaiknya tidak mencampuri keluarga orang. Kalau keluarga itu sedang memindahkan ibu saya dari rumahnya sendiri, apa Bapak tetap menyebutnya bukan urusan? Pak Seno menatap Laras lama. Ratna mau dipindahkan, Dimas sedang menyiapkan semuanya. Ada dokumen, ada jadwal. Ada rencana membuat ibu terlihat tidak mampu. Pak Seno memejamkan mata. Jadi akhirnya sampai juga ke sana. Laras merasa napasnya tertahan. Bapak tahu sesuatu? Pak Seno berdiri perlahan dan masuk ke kamar belakang. Beberapa saat kemudian ia kembali membawa amplop kain yang warnanya sudah pudar. Saya pernah berjanji kepada ayahmu, katanya. Kalau Ratna aman, saya diam. Kalau Ratna mulai disingkirkan, saya harus bicara. Apa isi janji itu? Sebelum ayahmu meninggal, ia membuat pernyataan keluarga, bukan untuk memecah anak-anak, tapi untuk mencegah satu orang menguasai semua. Usaha rempah itu tidak boleh dijual selama Ratna masih hidup. Pengelolaan harus tetap melibatkan Ratna dan kamu. Dimas boleh mengurus, tapi tidak boleh menjadi satu-satunya tangan. Laras menggenggam buku catatan ayahnya. Kenapa ayah tidak bilang kepada ibu? Karena Ratna mudah luka kalau menyangkut Dimas. Ayahmu takut kalau ia bicara terlalu cepat, Ratna menganggapnya menolak anak sendiri. Kalimat itu membuat Laras menegang. Menolak anak sendiri maksud Bapak apa? Pak Seno menunduk. Lama sekali ia diam, sampai jam dinding di ruang itu terasa seperti menghitung keberanian yang tersisa. Dimas bukan anak yang lahir dari rahim Ratna. Raffi menoleh cepat kepada ibunya. Laras tidak bergerak. Ia tahu hubungan Dimas dan ibunya selalu berbeda. Ratna lebih melindungi Dimas, lebih takut mengecewakannya, seolah anak itu membawa luka yang tidak boleh disentuh. Tetapi Laras tidak pernah membayangkan jawaban itu. Ibu tahu? Bisiknya. Tahu. Ratna menerima Dimas ketika bayi itu dibawa pulang oleh ayahmu. Ia hanya melihat anak kecil tanpa ibu lalu memeluknya. Sejak hari itu, Ratna tidak pernah membedakan kasihnya. Dimas tahu, Pak Seno memalingkan wajah. Itulah yang membuat ayahmu takut. Bertahun-tahun lalu, saat Dimas sudah remaja, dia pernah mendengar pembicaraan ayahmu dengan saya. Ia tahu ada cerita tentang asal-usulnya. Setelah itu, ia berubah pelan-pelan. Ia semakin ingin memastikan bahwa semua orang melihatnya sebagai penerus utama. Ayahmu melihat ambisi itu, tapi Ratna selalu berkata Dimas hanya butuh diyakinkan. Laras duduk kembali karena lututnya lemas. Semua pertengkarannya dengan Ratna tiba-tiba menemukan akar yang lain. Bukan karena ibunya tidak mencintainya, mungkin karena ibunya terlalu takut luka lama Dimas terbuka. Apakah surat asli masih ada? Tanya Laras. Pak Seno membuka amplop kain itu. Di dalamnya bukan surat asli, melainkan salinan pernyataan dengan tanda tangan ayahnya, Ratna, dan 2 saksi. Aslinya bukan pada saya, kata Pak Seno. Saya hanya memegang salinan ringkas. Ayahmu berkata surat asli disimpan di tempat yang tidak akan dicari orang tamak. Di mana? Dia hanya meninggalkan petunjuk di catatan pribadinya. Laras membuka buku hitam. Ada kalimat tentang surat asli dan kata yang berulang, akar. Akar rumah, akar rasa, akar yang tidak boleh dibakar. Apa maksud akar? Tanya Raffi pelan. Pak Seno menghela napas. Ayahmu sering menyebut ruang pengeringan rempah sebagai akar usaha. Dulu resep dan catatan pertama disimpan di sana, dekat Tungku Lama. Ruang pengeringan sekarang dikuasai Dimas, kata Laras. Kalau begitu, jangan masuk sendirian. Di rumah Ratna, pagi itu orang dari klinik datang membawa alat pemeriksaan. Dimas berbicara dengan suara lembut, menjelaskan bahwa ibunya sering lupa dan mudah tersinggung. Ratna menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Ketika petugas berkata bahwa Ratna masih bisa diajak bicara baik dan tidak tampak kebingungan, senyum Maya langsung mengeras. Begitu pintu tertutup, Dimas berbalik. Ibu puas mempermalukan saya. Ibu hanya menjawab. Malam ini ada pembicaraan keluarga, kata Dimas. Saya akan undang beberapa saudara dan orang kantor. Kita luruskan semuanya. Saya tidak mau masalah ini jadi gosip. Mengapa harus malam ini? Karena ibu sudah mulai menyebarkan kecurigaan. Yang ibu sebarkan hanya pertanyaan. Pertanyaan bisa merusak nama keluarga. Nama keluarga rusak bukan karena orang bertanya, tapi karena orang berbohong. Dimas tersenyum tipis. Siang itu Ratna berhasil mengirim pesan kepada Laras dari kamar mandi. Satu-satunya tempat yang tidak langsung diawasi, Dimas akan buat pertemuan malam ini. Ibu belum tahu siapa yang diundang. Balasan Laras datang beberapa menit kemudian. Jangan tanda tangan apapun, Laras sedang bersama Pak Seno. Ada yang harus ibu dengar. Ratna membaca nama Pak Seno dan hampir menjatuhkan ponsel. Ia ingin bertanya tetapi suara Maya memanggil dari luar. Bu, ibu baik-baik saja?
Ratna menyiram air keran agar terdengar wajar. Ibu sedang cuci tangan. Di belakang gudang, Laras, Raffi, dan Pak Seno menemui Hendra di dekat tumpukan karung kosong. Hendra tampak gelisah ketika melihat mereka. Kalau Pak Dimas tahu Bapak datang ke sini, ucapnya lirih. Biarkan dia tahu nanti, kata Pak Seno. Masih ada tungku lama di ruang pengeringan. Hendra mengangguk. Ada, tapi ditutup papan karena Pak Dimas mau renovasi. Laras menunjukkan halaman catatan ayahnya. Ayah menulis tentang akar. Kami perlu masuk. Hendra mengusap tengkuknya. Siang ini sulit. Maya tadi membawa 2 orang asing melihat gudang. Mereka mengukur lantai, melihat atap. Dan bicara tempat ini bisa diubah jadi pusat distribusi. Darah Laras terasa naik. Jadi benar mereka mau menjual. Saya tidak tahu pasti. Tapi beberapa minggu ini Pak Dimas minta data aset, luas tanah, nilai bangunan. Katanya untuk penataan ulang. Mas pernah melihat surat kuasa Ratna? Tanya Pak Seno. Tidak lengkap. Ada 1 dokumen bersampul merah tua. Setelah itu, semua keputusan besar harus lewat Pak Dimas. Kadang Maya yang membawa mapnya. Laras memandang rumah produksi. Di balik dinding itu ada masa kecilnya. Suara ibunya menakar merica, suara ayahnya menegur pekerja dengan halus, dan aroma bumbu yang menempel disambut sampai malam. Semua itu kini dikelilingi orang yang melihatnya sebagai angka. Menjelang sore, mereka masuk melalui pintu samping ruang pengeringan. Hendra berjaga di dekat rak bambu. Udara di dalam terasa panas dan kering. Papan penutup tungku lama sudah dipaku, tetapi beberapa bagian rapuh. Raffi membantu mengangkatnya perlahan. Di balik tungku ada ruang kecil penuh debu. Tidak ada apa-apa, bisik Raffi. Laras menyorot dengan lampu ponsel. Ia melihat batu bata paling bawah berbeda warna. Ada goresan kecil berbentuk daun salam, tanda yang dulu sering dibuat ayahnya di kotak resep. Dengan bantuan Hendra, batu bata itu digeser. Di belakangnya ada tabung logam pendek yang dibungkus kain hitam. Tangan Laras gemetar saat menariknya keluar. Di dalam tabung ada gulungan plastik tebal, beberapa lembar surat yang dilipat rapi, salinan resep awal. Dan sebuah catatan pendek dengan tulisan ayahnya untuk Ratna dan Laras. Jika rumah ini mulai terasa asing, Laras tidak sempat membaca lebih jauh. Dari luar terdengar suara Maya. Semua orang membeku. Hendra memberi isyarat agar mereka diam. Maya masuk ke ruang pengeringan sambil membawa ponsel. Laras, Raffi, dan Pak Seno bersembunyi di balik rak karung. Mas Hendra panggil Maya lagi. Pak Dimas mencari laporan stok. Hendra keluar dari sisi lain rak. Saya cek tungku lama. Bu, ada tikus masuk. Maya menatap papan yang sedikit bergeser. Tikus atau orang? Benar tikus, Bu. Nanti saya panggil anak gudang. Maya tidak segera pergi. Ponselnya bergetar. Dan ia mengangkatnya sambil berjalan beberapa langkah menjauh. Suaranya rendah, tetapi ruang pengeringan membuat setiap kata memantul. Jangan khawatir, malam ini keluarga akan dibuat setuju. Kalau ibu tua itu sudah tanda tangan. Urusan gudang dan rumah produksi bisa lanjut. Saya tidak mau menunggu Dimas berubah pikiran. Laras menahan napas. Maya bukan hanya mengikuti Dimas, ia sedang mengatur sesuatu dengan orang di luar keluarga. Ya, saya tahu. Dimas pikir dia yang memegang semua. Biarkan saja dulu. Kata-kata itu berhenti ketika Maya menoleh. Hendra cepat menjatuhkan 1 papan hingga suara keras memenuhi ruangan. Aduh, maaf, Bu. Maya menutup telepon dengan wajah kesal. Bereskan sebelum malam. Jangan sampai ada yang terlihat jelek saat orang datang. Setelah Maya pergi, Laras keluar dari balik rak dengan wajah pucat. Ia ingin mengejar, tetapi Pak Seno menahan lengannya. Jangan buka semua sekarang. Simpan untuk saat yang tepat. Laras menggenggam tabung logam itu. Saat yang tepat itu malam ini. Mereka keluar lewat pintu samping. Hendra berbisik bahwa ia akan mencoba mendapatkan salinan daftar aset yang tadi dilihat orang asing. Laras meminta Raffi membawa ponsel lama, catatan, dan tabung itu ke rumahnya dulu. Pak Seno bersedia datang malam nanti, tetapi ia mengingatkan bahwa Dimas tidak akan tinggal diam kalau merasa terpojok. Sementara itu, Ratna duduk di kamar dengan secangkir teh yang tidak ia minum. Maya masuk membawa kebaya sederhana dan berkata bahwa malam nanti Ratna harus terlihat segar di depan saudara serta orang kantor. Apakah segar berarti ibu harus diam? Tanya Ratna. Maya tertawa halus. Bu, kadang diam itu menyelamatkan keluarga. Tidak, diam hanya menyelamatkan orang yang bersalah. Maya menatap Ratna dan untuk beberapa detik kelembutannya lenyap. Ibu jangan terlalu percaya Laras. Dia tidak tahu cara mengurus usaha. Tangan yang tahu cara mengurus usaha tidak perlu menyembunyikan brosur panti jompo di laci. Wajah Maya berubah. Ia sadar Ratna sudah melihat lebih banyak dari yang ia kira.
Ia meletakkan kebaya di ranjang dan keluar tanpa menjawab. Tidak lama setelah itu Dimas masuk. Ia membawa jas tipis dan wajah yang kembali tenang. Malam ini jangan ada drama, Bu. Ibu tidak pernah suka drama. Ibu hanya tidak suka diperlakukan seperti orang yang sudah tidak punya suara. Justru malam ini ibu diberi suara. Semua orang akan mendengar. Tapi saya minta ibu jujur. Akui bahwa ibu belakangan sering bingung dan mudah dipengaruhi. Jadi suara ibu hanya diterima kalau isinya sesuai dengan kalimatmu? Dimas menghela napas. Saya sudah terlalu sabar. Dengan siapa? Dengan ibu yang meminta salinan dokumen. Dengan ibu yang ingin tahu kenapa pekerja lama diberhentikan atas namanya. Dengan ibu yang bertanya kenapa rekeningnya dibatasi. Dimas menatap tajam. Ibu harus berhenti menyebut pekerja lama. Mereka bukan keluarga. Mereka makan dari usaha ini sebelum kamu bisa menulis namamu sendiri. Wajah Dimas memerah tetapi ia menahannya. Baik. Kalau ibu ingin bicara keras, bicara di depan semua orang nanti. Saya juga akan menunjukkan semua dokumen. Biar saudara-saudara melihat siapa yang berpikir jernih dan siapa yang hanya mengikuti hasutan. Ratna merasa tubuhnya lelah. Tapi hatinya mulai menemukan pijakan. Ada Laras di luar sana. Ada Pak Seno. Ada catatan almarhum suaminya. Untuk pertama kalinya, Dimas tidak lagi berdiri sebagai tembok yang tidak bisa ditembus. Ia hanya manusia yang takut rahasianya disentuh. Ponsel Dimas berbunyi. Ia melihat layar, lalu mengangkatnya di depan Ratna seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak punya sesuatu untuk disembunyikan. Iya, nanti malam. Semua datang setelah maghrib. Kita selesaikan keputusan terakhir demi masa depan usaha. Ia menutup telepon, lalu menatap Ratna dengan senyum kecil yang tidak sampai ke mata. Bersiaplah, Bu. Malam ini keluarga besar akan tahu siapa yang sebenarnya membuat rumah ini kacau. Ratna tidak menjawab, ia hanya memandang Dimas, lalu menurunkan mata ke lantai yang sejak muda ia pel sendiri setiap pagi. Lantai yang kini terasa seperti tempat asing, karena anaknya sendiri sedang menyiapkan penghakiman di atasnya setelah maghrib, kursi-kursi mulai terisi. Beberapa saudara jauh datang dengan wajah cemas. 2 orang dari kantor usaha duduk dekat jendela. Seorang lelaki berpakaian rapi berdiri di samping Maya, terlalu sering melirik map di tangannya untuk disebut tamu biasa. Dimas menyambut semua orang dengan suara lembut. Seolah ia adalah anak sabar yang terpaksa menghadapi ibu tua yang sulit diajak bicara. Ratna duduk di kursi tengah. Maya menaruh segelas air di dekat tangannya. Bu, nanti kalau lelah bilang saja, jangan memaksakan diri. Ratna menatap gelas itu. Ibu sudah terlalu lama dipaksa diam dengan kata lelah. Maya tersenyum kaku. Dimas berdeham lalu berdiri di depan meja. Map biru tua berada di tangannya. Ia menunggu sampai ruangan tenang. Kemudian mulai bicara dengan nada yang dibuat penuh iba. Saya minta maaf karena harus mengumpulkan keluarga malam ini. Beberapa hari terakhir ibu melakukan hal-hal yang membuat kami khawatir. Beliau pergi sendiri ke bank, menemui orang pasar, dan mulai menuduh kami mengambil alih hidupnya. Padahal semua yang saya lakukan hanya untuk menjaga beliau dan usaha peninggalan ayah. Ratna mendengar bisik-bisik kecil, ada yang menatapnya dengan kasihan. Ada pula yang langsung menunduk seperti tidak ingin berada di antara ibu dan anak. Dimas membuka map. Ini surat kuasa yang ditandatangani ibu. Ini rencana penataan rumah produksi. Ini berkas tempat perawatan sementara bukan pembuangan. Ibu butuh tempat tenang dan usaha butuh keputusan cepat. Ratna mengangkat wajah. Kalau itu bukan pembuangan? Mengapa ibu baru tahu setelah menemukan brosurnya di lacimu? Ruangan sunyi. Maya cepat menyela. Bu Ratna salah paham, kami belum sempat menjelaskan karena takut ibu terkejut. Yang membuat ibu terkejut bukan tempatnya. Bu. Yang membuat ibu terkejut adalah cara kalian menyusun semuanya tanpa bertanya apakah ibu masih ingin tinggal di rumah sendiri. Dimas menarik napas panjang. Lihat sendiri, inilah yang saya maksud, ibu mudah sekali terbawa emosi. Dan kamu selalu menunggu ibu emosi supaya semua orang lupa bertanya tentang dokumen. Pintu depan diketuk sebelum Dimas menjawab. Rini membuka pintu dengan ragu. Laras masuk bersama Raffi, Pak Seno, dan Hendra. Di tangan Laras ada tas kain. Di tangan Raffi ada ponsel lama yang layarnya retak. Wajah Dimas berubah. Laras, saya sudah bilang jangan datang. Aku juga sudah lama belajar bahwa laranganmu tidak selalu berarti benar, jawab Laras. Maya melangkah maju. Ini pertemuan keluarga, bukan tempat membuat keributan. Justru karena ini keluarga, ibu tidak boleh duduk sendirian di tengah orang-orang yang sudah diberi cerita setengah. Ratna menoleh.
Begitu melihat Laras berdiri di belakang kursinya, dadanya yang sesak terasa sedikit longgar. Pak Seno berjalan pelan dan duduk di dekat meja. Hendra berdiri di sisi pintu, wajahnya pucat tetapi matanya tidak lagi menghindar. Dimas menunjuk Pak Seno. Bapak tidak punya hak masuk dalam urusan rumah kami. Pak Seno menatapnya tenang. Saya punya kewajiban kepada Prabowo. Kalau Ratna aman, saya diam. Kalau Ratna disingkirkan, saya bicara. Nama almarhum suami Ratna membuat beberapa orang saling memandang. Laras membuka tas kainnya. Ia mengeluarkan buku hitam, gulungan surat dari tabung logam, dan salinan catatan yang ujungnya sudah menguning. Kata Laras. Ia menulis bahwa usaha tidak boleh jatuh ke satu tangan. Dimas tertawa pendek. Kamu membawa tulisan lama untuk melawan kakakmu sendiri? Kakak yang benar tidak takut pada tulisan ayahnya. Laras membuka surat dan membaca bagian yang paling penting. Suaranya bergetar tetapi setiap kata terdengar jelas. Selama Ratna masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya, usaha keluarga tidak boleh dijual, dialihkan, atau dijadikan keputusan besar tanpa persetujuan Ratna dan Laras. Dimas boleh membantu mengurus, tetapi tidak berhak memegang kendali tunggal, bisik-bisik menyebar. Lelaki berpakaian rapi itu langsung menunduk melihat ponselnya. Maya memucat. Dimas menepuk meja. Surat tua tidak bisa membatalkan dokumen resmi yang sudah ditandatangani ibu. Pak Seno berkata pelan, saya saksi saat surat itu dibuat. Prabowo membuatnya karena ia takut usahanya kelak diperlakukan sebagai barang dagangan, bukan warisan keluarga. Bapak tidak tahu apa-apa soal keluarga kami. Saya tahu cukup banyak, Dimas. Termasuk hari ketika kamu datang menanyakan apakah benar kamu bukan anak yang lahir dari rahim Ratna. Ruangan seperti ditarik ke dalam lubang sunyi. Ratna memejamkan mata. Ia tahu luka itu akan terbuka. Tetapi tetap saja dadanya serasa disayat. Dimas menatap Pak Seno dengan wajah kaku. Bapak sudah pikun. Tidak. Kamu sudah tahu sejak remaja, kamu mendengar percakapan saya dengan Prabowo. Kamu bertanya, lalu sejak itu kamu berubah. Kamu ingin semua orang melihatmu sebagai penerus utama, seolah kasih Ratna belum cukup membuktikan tempatmu. Dimas berbalik kepada Ratna. Jadi sekarang ibu membiarkan semua orang menyebut saya orang luar. Ratna berdiri perlahan. Tidak seorang pun di rumah ini pernah mengusirmu karena darah. Ibu menerima kamu saat kamu belum bisa menyebut nama ibu. Ibu mencintaimu, membelamu, bahkan sering membuat Laras mengalah karena ibu takut kamu merasa tidak punya tempat. Tapi malam ini kamu sendiri yang menunjukkan bahwa tempat dalam keluarga bisa hilang bukan tak karena asal-usul, melainkan karena pengkhianatan. Laras menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Dimas menatap mereka berdua seperti orang yang kehilangan tanah pijakan. Raffi menyalakan ponsel lama. Masih ada suara kakek, rekaman itu diputar. Suara Prabowo terdengar lemah, tetapi jelas. Ia bicara tentang usaha yang bukan sekadar merek, tentang Ratna yang terlalu mudah percaya, dan tentang Dimas yang ambisinya tumbuh terlalu cepat. Saat kalimat, jangan biarkan semua keputusan jatuh ke tangannya terdengar. Beberapa kerabat langsung menatap map biru di meja. Dimas mencoba tertawa. Rekaman bisa dipotong. Raffi menatapnya. Kalau begitu, dengarkan yang satu ini. Rekaman berikutnya membuat Maya mundur satu langkah. Suaranya sendiri terdengar di ruang pengeringan, menyebut ibu tua itu, menyebut tanda tangan gudang rumah produksi, dan kalimat yang menusuk lebih dalam daripada semua tuduhan. Dimas pikir dia yang memegang semua. Biarkan saja dulu. Dimas berbalik kepada istrinya. Apa maksudnya? Maya menggenggam tasnya. Itu tidak lengkap. Mereka menjebakku. Lelaki berpakaian rapi itu berdiri. Saya rasa kami harus mundur dari urusan ini. Kesepakatan awal dilakukan melalui Ibu Maya. Kalau pemilik keluarga keberatan dan ada sengketa dokumen, kami tidak ingin terlibat. Mundur, Dimas menatapnya tajam. Kita belum selesai. Bagi kami sudah, jawab lelaki itu. Lalu pergi tanpa menunggu izin. Maya menatap Dimas dengan panik. Mas, dengarkan aku. Dimas menyeringai pahit. Kamu membuat kesepakatan di belakangku. Kamu terlalu lama menunggu Ibu Luluh. Aku hanya mempercepat. Ratna menutup mata. Selama ini ia mengira Dimas adalah pusat luka. Ternyata luka itu bercabang. Maya memakai Dimas memakai kasih sayang Ratna, dan rumah yang dibangun dari rempah keringat, serta doa hampir berubah menjadi angka di tangan orang luar. Hendra maju. Suaranya pelan, tetapi kali ini tidak patah. Saya juga harus bicara. Saya pernah dituduh mengambil uang pemasok karena bertanya soal rekening baru. Setelah itu, saya diam. Tapi saya masih menyimpan salinan perubahan pembayaran dan surat pemberhentian pekerja. Banyak keputusan dibuat atas nama Bu Ratna, padahal beliau tidak pernah memberi perintah. Dimas menatapnya marah. Mas Hendra,
Jangan memperkeruh. Saya justru terlambat menjernihkan, jawab Hendra. Diam, saya hampir membuat Mbak Ratna kehilangan rumahnya sendiri. Seorang kerabat tua berdiri. Dimas, benar kamu mau memindahkan ibumu tanpa persetujuan jelas. Saya hanya ingin ibu dirawat. Ratna menatap anaknya. Kalau ingin merawat, mengapa ibu dilarang membaca dokumen? Mengapa Laras dilarang masuk? Mengapa rekening dibatasi? Mengapa pekerja lama diberhentikan dengan tanda tangan yang ibu sendiri tidak ingat pernah berikan? Dimas tidak langsung menjawab. Wajahnya keras, tetapi matanya mulai basah. Saya hanya ingin aman. Seumur hidup saya takut dianggap bukan bagian keluarga ini. Kalau usaha ada di tangan saya, tidak ada yang bisa menyingkirkan saya. Ratna mendekatinya. Siapa yang menyingkirkanmu? Ibu tidak pernah mengurangi cintamu. Tapi kamu memilih membuktikan diri dengan mengambil hak orang yang mencintaimu. Kalau saya tidak kuat, Laras akan mengambil semuanya. Laras menggeleng. Aku tidak ingin semuanya. Aku hanya ingin ibu tetap punya suara. Ratna kembali ke tengah ruangan. Tubuhnya lelah tetapi suaranya tidak lagi gemetar. Malam ini ibu tidak akan tanda tangan apapun. Semua kuasa yang membuat Dimas bisa mengatur rekening, gudang, rumah produksi, dan keputusan usaha atas nama ibu akan dicabut lewat jalan yang sah. Semua rencana penjualan dihentikan. Pekerja lama yang diberhentikan akan dipanggil kembali dan didengar. Dimas berbisik, ibu tega? Tega adalah menyiapkan tempat untuk ibumu tanpa bertanya apakah ia ingin pergi. Tega adalah menjadikan tanda tangan ibu sebagai kunci untuk membuka pintu bagi orang luar. Ibu tidak membuangmu, Dim. Ibu hanya mengambil kembali hidup ibu. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada kemenangan yang manis. Hanya kesunyian panjang, seolah rumah itu baru sadar betapa berat dusta yang selama ini menempel di dindingnya. Maya keluar lebih dulu dengan wajah hancur. Dimas tetap berdiri, menatap Ratna, lalu menunduk. Ia seperti ingin meminta maaf, tetapi kata itu tidak keluar. Ratna tidak memaksanya. Ia tahu penyesalan yang dipaksa hanya akan menjadi kebohongan baru. Beberapa hari kemudian, Ratna datang ke bank bersama Laras, Pakseno, dan pendamping hukum keluarga. Prosesnya belum selesai dalam satu duduk, tetapi akses yang dulu ditutup mulai diperiksa. Surat kuasa dibekukan sementara. Rencana pengalihan aset dihentikan. Orang kantor yang dulu tunduk pada Dimas mulai menyerahkan salinan berkas yang selama ini tidak pernah sampai ke tangan Ratna. Ratna juga menemui Rukmini dan Wati. Ia meminta maaf tanpa membela diri. Ibu tidak tahu surat itu keluar atas nama ibu. Tapi ketidaktahuan ibu tetap membuat kalian terluka. Rukmini menangis sambil menggenggam tangannya. Kami tidak marah pada ibu. Kami hanya menunggu ibu kembali. Kalimat itu membuat Ratna menunduk lama. Ia baru mengerti bahwa rumah bukan tempat ia tinggal. Rumah juga ada pada orang-orang yang masih percaya ketika namanya sedang dipakai untuk menyakiti mereka. Pagi berikutnya, ruang produksi dibuka lagi dengan cara lama. Busari menimbang ketumbar, Hendra memperbaiki rak kemasan, Raffi membantu menyalin label. Laras berdiri di samping Ratna membawa buku catatan baru untuk semua keputusan usaha. Tidak ada lagi satu tangan yang menyimpan semua kunci. Di ruang pengeringan, tungku lama dibersihkan. Surat Prabowo disimpan di tempat aman, bukan untuk menakuti siapapun, tetapi sebagai pengingat bahwa kasih sayang harus ditemani batas yang jelas. Ratna menyentuh bata tempat surat itu dulu tersembunyi. Ibu menyesal, Ras, katanya pelan. Laras menoleh, karena mencintai Dimas. Tidak. Ibu tidak menyesal mencintai anak. Ibu menyesal karena terlalu takut melukai satu anak sampai tidak sadar melukai anak yang lain. Di ujung halaman, Dimas berdiri di balik pagar. Wajahnya kusut, bajunya tidak serapi biasa. Ia melihat Ratna, melihat Laras, lalu menunduk. Tidak ada kata dari mulutnya. Ratna juga tidak memanggil. Ia hanya meletakkan tangan di dada, memberi isyarat bahwa maaf masih mungkin tumbuh, tetapi kendali tidak akan pernah lagi diberikan begitu saja. Ratna berbalik ke ruang produksi. Aroma kunyit, serai, dan ketumbar memenuhi udara. Suara lesung terdengar lagi pelan-pelan menjadi irama yang ia kenal sejak muda. Ia mengambil segenggam rempah, mencium aromanya, lalu berkata kepada semua orang, "Kita mulai lagi." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna tidak merasa sedang diselamatkan oleh siapapun. Ia berdiri di rumahnya sendiri,